kuasa di balik nyanyian pujian. Yuk kita buka di Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25 sampai 26. Namun kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetapi tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga fondasi-fondasi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin, firman Tuhan. Teman-teman, banyak di antara kita tuh ngerasa kayak, aduh Tuhan, rasanya capek banget ya ngejalanin hidup Tuhan, rasanya udah kering banget nih Tuhan, kayaknya aku udah gak tahu lagi deh Tuhan harus ngapain, rasanya kok lelah banget ya Tuhan dengan semua yang terjadi di hidup aku, atas semua masalah aku Tuhan, kok rasanya kayak masalah tuh bertubi-tubi datang sama aku. Ketika apapun keadaan kita, ketika kita lagi ngerasa capek, kita ngerasa lelah, ketika masalah itu bertubi-tubi datang sama kita, jangan fokus sama masalahnya, datang sama Tuhan. Kita terus sembah Tuhan, kita nyanyian pujian sama Tuhan, kita datang sama Tuhan, terus puji Tuhan, sembah Tuhan, muliakan nama Tuhan. Ketika kita memuji memuliakan Tuhan, ingat firman Tuhan bilang apa? Seketika itu juga ada gempa bumi yang dahsyat. Tuhan sanggup pulihkan setiap keadaan, Tuhan sanggup bukakan pintu-pintu yang tadi rasanya tertutup Tuhan. Tapi ketika kita terus memuji menyembah Tuhan di segala keadaan kita, maka di situ ada kuasa yang Tuhan Yesus nyatakan buat kita. Akan Tuhan Yesus bebaskan setiap belenggu-belenggu kita, rasanya nih hati kita yang tadinya tuh benar-benar udah keras banget, di situ Tuhan mampu ubahkan, di situ Tuhan mampu pulihkan setiap hati kita. Ketika kita mau memberikan diri kita, ketika kita mau memberikan hati kita buat Tuhan, semua itu kemuliaan bagi nama Tuhan, maka di situ ada pemulihan yang mau Tuhan Yesus berikan buat kita. Nah, firman Tuhan juga apa di Mazmur, Tuhan Yesus bilang ini. Kita buka yuk di Mazmur 22 ayat yang keempat. Firman Tuhan bilang gini, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Ketika kita datang sama Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan, maka di situ Tuhan hadir. Hadirat Tuhan kita bisa merasakan hadirat Tuhan. Di situ juga kita akan merasakan ketenangan, kelegaan yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Dunia ini bisa memberikan kelegaan, tapi ada satu, damai sejahtera Tuhan, kuasa Tuhan itu gak pernah bisa digantikan oleh siapapun, teman-teman. Makanya di sini firman Tuhan juga ingetin kita apa? Ketika kita datang sama Tuhan, setiap belenggu, setiap belenggu, rasa lelah, rasa capek, apapun masalah kita, Tuhan sanggup ubahkan itu menjadi sebuah sukacita, menjadi sebuah berkat, dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yuk, luangkan waktu kita. Ketika kita lagi sambil nugas atau sambil bersih-bersih rumah, gak apa banget kita setelah guru hari, di situ ada pemulihan yang mau Tuhan berikan, ada sukacita surga yang gak pernah bisa digantikan oleh apapun. And so, yuk jangan lupa untuk selalu memuji, menyembah Tuhan, karena di situ Tuhan hadir. Terima kasih teman-teman. So, let's keep on God itu Olive. Tuhan Yesus sayang sama kita, Tuhan Yesus mengasihi kita. Bye-bye.